Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Trialitasari dari kelas 1D Alat Berat ingin menjelaskan tentang fuel system. Nah, fuel system itu sistem bahan bakar ya. Di sini ada komponen-komponen. Nah, skematik pada gambar itu menunjukkan aliran bahan bakar pada pump and line fuel system. Fuel transfer pump menghisap bahan bakar dari tangki, lalu menuju primary fuel filter, dan lalu primary fuel filter berfungsi menyaring kotoran yang berukuran besar di dalam bahan bakar. Di samping itu sering juga ditemui aranjemen engine yang menggunakan primary fuel filter jenis water separator sebagai penyaring kotoran yang berukuran besar dan memisahkan air yang terdapat di dalam bahan bakar. Lalu itu selanjutnya ke hand priming pump, kemudian ke final fuel filter, bleed valve udara yang terperangkap dan panas di fuel manifold ke tangki. Sistem ini juga menggunakan manual bleed valve yang dapat dibuka saat fuel priming pump digunakan membuang udara yang terperangkap di. Pada final fuel filter, bahan bakar itu bertekanan rendah, disaring lebih teliti dan kemudian mengalir ke fuel manifold atau galeri. Pada fuel injection pump housing, bahan bakar di dalam fuel manifold kemudian masuk ke dalam rongga pompa tekanan tinggi, plunger atau barrel. Lanjut itu dan selanjutnya itu menuju injection nozzle ya, dengan tekanan yang sangat tinggi. Pada saat nozzle bahan bakar diinjeksikan ke dalam ruang pembakaran. Lalu itu yang pertama kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar adalah tempat menyimpan bahan bakar, mengendapkan kotoran dan mendinginkan bahan bakar. Tangki bahan bakar tersedia dalam bermacam-macam ukuran. Baik, itu selanjutnya ada primary fuel filter. Fuel transfer pump menghisap bahan bakar dari tangki melalui primary fuel filter. Primary fuel filter itu juga menyaring kotoran kasar yang terdapat di dalam bahan bakar. Lanjut ada water separator. Beberapa sistem bahan bakar itu juga mempunyai pemisah air ya, yaitu water separator. Water separator ini memungkinkan bila terjadi pengembunan atau air yang terperangkap di sistem untuk dikeluarkan. Nah, air di dalam bahan bakar ini dapat menyebabkan terjadinya kerusakan berat terhadap engine. Lanjut ada fuel transfer pump. Dari primary fuel filter, bahan bakar mengalir masuk ke transfer pump. Transfer pump ini fungsinya apa? Untuk menyedot bahan bakar melalui bagian hisap yang bertekanan rendah dari sistem bahan bakar. Lanjut itu ada final fuel filter. Bahan bakar yang berada atau terakhir. Saringan bahan bakar menyaring partikel atau kotoran yang sangat halus yang terdapat di dalam bahan bakar yang dapat merusak nozzle atau menyumbat injektor. Lanjut ada priming pump. Nah, secara umum tuh filter bahan bakar terakhir terpasang bersamaan dengan priming pump dan base-nya. Priming pump untuk memperlancar pengisian bahan bakar dan untuk membuang udara atau bleeding apabila Anda telah selesai melepas pump housing karena sesuatu perbaikan ya. Lanjut ada fuel injection pump. Nah, bahan bakar tuh keluar dari fuel filter terakhir lalu mengalir masuk ke dalam saluran di dalam fuel injection pump housing. Pada injection pump housing itu bahan bakar akan diatur jumlah dan diberi tekanan untuk disemprotkan ke ruang bakar. Nah, pada gambar di atas ini terlihat fuel injection pump untuk engine 3406A ya. Nah, pompa memiliki penggerak yang panjang ini karena tidak terdapatnya ruang untuk pump housing di bagian bawah air kompresor. Selanjutnya ada camshaft injection pump. Beberapa perubahan dan perbaikan terdapat pada bagian dalam engine sehingga tidak dapat terlihat. Gambar di atas itu terlihat camshaft injection pump. Gambar di atas adalah camshaft 3406A dan gambar bawah adalah camshaft 3406B yang lebih besar dan lebih berat dan digerakkan oleh gear di ujung sebelah kiri. Cam pada engine 3406B itu memiliki konfigurasi berbeda ya, yakni memiliki karakter lebih cepat, mengangkat, dan durasinya lebih pendek. Setelah itu
ada high pressure fuel line. Pada sistem yang memakai pompa dan pipa saluran bahan bakar, maka pipa baja saluran bahan bakar yang bertekanan tinggi itu menghubungkan injection pump ke nozzle. Bagian yang bertekanan tinggi itu dari sistem bahan bakar terdiri dari pipa saluran bahan bakar yang bertekanan tinggi dan nozzle. Lanjut ada nozzle. Nah, nozzle itu bahan bakar mengalir melalui pipa bahan bakar yang bertekanan tinggi terus ke nozzle terpasang di dalam kepala silinder atau silinder head ya. Nozzle itu mempunyai valve yang akan terbuka apabila tekanan bahan bakar itu cukup tinggi. Jadi dia akan terbuka jika tekanan bahan bakar tinggi atau panas. Apabila valve terbuka, maka bahan bakar akan mengkabutkan dan disemprotkan ke dalam ruang pembakaran. Pada akhirnya penyemprotan terjadi penurunan tekanan yang sangat cepat yang membuat si valve ini menutup. Lanjut ada fuel return line. Kebanyakan sistem bahan bakar itu engineism digabungkan dengan fuel return line ya. Akan ada selalu kelebihan bahan bakar yang disalurkan oleh fuel transfer pump dibandingkan dengan yang digunakan oleh engine. Return line ini mengalirkan kelebihan bahan bakar kembali menuju ke tank. Jadi dia mengembalikan. Jadi ada fuel seat up. Setiap sistem bahan bakar itu menggunakan metode elektronik atau manual untuk memutus pasokan bahan bakar. Yang di sebelah kanan saya itu yang manual, yang kiri itu elektrikal. Baik, selanjutnya ada unit injector. Sistem penyemprotan bahan bakar untuk engine ini adalah jenis mechanical actuated unit injector ya, atau MUI. Fuel injection pump dan nozzle itu digabung menjadi satu sebagai injector assembly untuk setiap silinder. Seluruh saluran Nah, ECM ini berfungsi sebagai governor dan komputer sistem bahan bakar. ECM menerima semua sinyal dari sensor-sensor dan mengirimkan arus ke solenoid untuk mengatur timing dan engine speed. ECM ini memiliki 3 fungsi dasar ya. Yang pertama itu memberikan tekanan untuk bekerjanya komponen-komponen seperti sensor dan injektor. Yang kedua ada memantau sensor-sensor dan switch. Terakhir ada mengatur engine speed dan tenaga. Lanjut itu ada HEUI ya, atau Hydraulically Actuated Electronic Controlled Unit Injector. Sistem bahan bakar hidrolik HEUI ini itu diperkenalkan pada engine Caterpillar 3126 pada tahun 1995 dan kemudian digunakan pada engine 3408E. Itu di engine C9 ya, untuk meningkatkan fleksibilitas dalam pengaturan fuel delivery. Lalu itu ada hydraulic pump. Pompa hidrolik tekanan tinggi yang menerima oli dari pompa pelumasan engine, mengalirkan